Salam saudaraku sekalian. Sekali ini saya ingin bawa renungan berjudul Hati-hati dengan ucapanmu. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Salah satu alat komunikasi manusia adalah perkataan. Melalui perkataan, manusia menyampaikan isi hati, pemikiran, pengajaran, dan kasih sayang. Juga seringkali untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Namun, perkataan juga dapat digunakan untuk menyatakan kebencian, kemarahan, penghinaan, ancaman, hasutan, perkataan kotor, dan penghujatan. Orang bijak berkata, perkataan lebih tajam daripada pedang. Artinya, ucapan bisa tajam menusuk, merusak, bahkan menghancurkan hati orang yang mendengarnya. Seseorang bisa padam semangatnya ketika mendengar kritikan tajam. Fitnah merusak bukan hanya korbannya, namun juga orang dekatnya. Pertengkaran terjadi karena perkataan tidak menyenangkan. Perceraian, perkelahian, peperangan, atau perpecahan sering terjadi karena perkataan jahat. Kutukan penuh kebencian bisa menyengsarakan hidup orang lain. Pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Dan juga, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Khotbah 10 ayat 12. Perkataan jahat dari mulut seseorang dapat berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Sering ditayangkan di media massa, seorang bos yang suka menghina, dibantai pegawai yang dihinanya. Karena itu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Mazmur 37 ayat 30. Perkataan berhikmat membangkitkan semangat orang yang putus asa, meredakan kemarahan, menghibur yang bersedih, dan menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Perkataan berkat membuat orang yang lemah menjadi kuat, yang terhilang kembali pada Tuhan, yang akan binasa diselamatkan, dan yang tersesat kembali pada jalan kebenaran. Perkataan merupakan cermin dari isi hati dan pikiran seseorang. Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Matius 12 ayat 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Matius 12 ayat 35. Orang jahat mengeluarkan perkataan jahat karena isi hatinya penuh dengan hal-hal yang buruk. Sebaliknya, orang baik mengeluarkan perkataan baik karena hatinya penuh dengan hal-hal yang baik. Orang percaya sering menggunakan mulut untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan terkadang untuk menyampaikan firman yang kudus. Tapi bagaimana mungkin pada saat lain, mulut itu digunakan untuk mengucapkan perkataan najis dan menyakitkan hati Tuhan? Jika selama ini mungkin kita telah menggunakan mulut kita untuk mengucapkan perkataan jahat, perkataan sia-sia, marilah
kita menjaga mulut kita dengan hanya mengucapkan kebenaran dan kebaikan sesuai firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Tuhan memberkati. Amin.